guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Gimana ini sekarang? Kalau Feli sampai berhasil ke desa terpencil nemuin neneknya, bisa gawat ini jadinya. Semoga bodyguard berhasil mencegah Feli sebelum sampai ke desa terpencil. Papa, sabar Pak, ada apa lagi sih? Kenapa sih Papa marah-marah kayak gitu? Itu anakmu Feli. Pak, Feli itu anak kita berdua loh, bukan anakku aja. Kenapa lagi sih si Feli, Pak? Feli sekarang berbuat ulah lagi. Dia sekarang nyusulin neneknya ke desa terpencil. Hah? Bukannya desa itu jauh banget ya, Pak? Iya, jauh banget. Dari sini sampai ke desa terpencil itu perlu waktu 12 jam. Feli kesana sama siapa, Pak? Aku juga nggak tahu. Feli, kenapa sih dia nekat banget jadi anak? Gimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakuin? Nanti kalau Feli ketemu sama ibu gimana, Pak? Aku udah suruh bodyguard untuk nyusulin si Feli. Semoga aja bodyguard berhasil mencegah Feli sebelum sampai ke desa terpencil. Semoga ya, Pak. Bisa gawat kalau Feli ketemu sama neneknya. Bisa jadi panjang urusannya, Pak. Ini semua gara-gara adik kamu si Calvin itu. Wah, kok jadi adikku yang salah? Menurutmu, siapa yang punya ide bawa ibu ke desa terpencil kalau bukan adik kamu itu? Yudi, Calvin itu berusaha nyelamatin keluarga kita. Dan satu-satunya cara, ya harus ngebawa ibumu itu ke desa terpencil. Tapi kan sekarang jadinya si Feli malah nyusulin neneknya ke sana. Sekarang masalahnya jadi tambah besar. Kamu gak usah nyalahin aku terus ya. Ingat, masalah ini gak bakal pernah ada kalau ibumu gak ke rumah ini. Kamu kira adikku Calvin bakal nyaranin ibumu ke desa terpencil kalau ibumu nggak ketahuan pakai identitas palsu? Kamu kira adikku Calvin bakal ikut turun tangan nyelesain masalah keluarga kita kalau ibumu nggak datang ke rumah ini? Semua permasalahan di keluarga kita sekarang itu berasal dari ibu kamu, Yudi. Ibu Narawati, dia sumber masalah keluarga kita. Kamu jangan kayak gitu dong ke ibuku. Dia kan mertuamu juga. Aku gak bakal ngomong kayak gini kalau kamu gak nyalahin aku ya. Makanya sebelum ngomong itu mikir dulu dong. Iya, tapi kan aku cuma cukup. Aku udah capek dimarah sama kamu. Ya udah, sekarang kamu urus sendiri aja tuh ibu dan anak kamu. Clara! Aku gak boleh marah-marah sekarang. Aku harus bisa berpikir jernih. Aku harus telepon ibu sekarang. Sampai kapan aku harus tinggal di tempat kumuh seperti ini? Kenapa ini lagi Yudi nelfon? Kenapa? Bu, di rumah sekarang lagi ada masalah. Feli tadi ngamuk-ngamuk buat minta ketemu sama ibu. Udah pastilah cucuku itu kangen sama aku. Kan kedua orang tuanya nggak becus ngurus anaknya. Cuman aku yang pintar ngurus Feli. Masalahnya bukan di situ, Bu. Terus apa lagi? Nggak mungkin kan Feli itu nyamperin aku ke desa terpencil ini. Ini jaraknya jauh banget loh dari kota. Bisa 12 jam buat kesini. Feli sekarang sedang dalam perjalanan menuju desa ibu. Apa? Cucuku nggak boleh ngelihat aku kalau aku tinggal di gubuk yang jelek ini. Iya, Bu, aku tahu. Feli pasti bakal shock berat kalau ngeliat ibu tinggal di desa gubuk itu. Tapi tenang aja, Bu.
Aku udah nyuruh bodyguard buat nyusulin si Feli. Semoga aja Feli berhasil dicegat sama bodyguard itu sebelum dia sampai ke desanya ibu. Iya, ada baiknya Feli nggak boleh lihat aku hidup di tempat kumuh seperti ini. Bisa hilang harga diriku. Jadi Feli nggak boleh sampai ke sini. Iya bu, aku cuma mau ngasih tahu ibu itu aja. Yaudah bu, aku kalau gitu mau ke kantor dulu ya. Bakal ada rapat soalnya. Yudi, ingat, korupsi yang banyak. Iya bu, bagus. Aduh, perutku lapar sekali. Aku harus makan dulu sekarang. Aduh, ada makan apa ini sekarang? Aduh, ternyata stok makanan di rumah ini udah habis. Aku harus makan apa dong sekarang? Sepertinya aku harus ke pasar buat beli bahan makanan. Tapi masa Sultan kayak aku harus ke pasar sih? Itu bukan levelku banget. Tapi kalau aku nggak ke pasar, aku nggak bisa makan dong. Ya sudah, aku harus ke pasar sekarang biar aku bisa makan. Sekali hidupku. Kira-kira di mana ini pasarnya ya? Semoga nggak jauh dari rumahku. Aku baru ingat kalau aku harus melepas semua emas-emas ini. Berat sekali rasanya melepas emas yang sudah melekat di tubuhku. Tapi aku harus melepas emas ini biar warga desa nggak ada yang mencurigai aku. Sabar Narawati, kamu harus bisa melakukan ini semuanya. Emasku. Aku harus tampil sederhana. Pasar apa ini? Kumuh sekali. Mana baunya busuk lagi. Jijik sekali aku melihat pemandangannya. Bisa nggak ya aku beli makanan di sini? Yudi, Clara, Kelvin, ini semua gara-gara kalian. Permisi. Iya, kenapa ya? Ibu siapa ya? Tumben saya lihat di sini. Wajah baru sepertinya ya. Kamu siapa? Ngapain kamu nenek saya? Perkenalkan, saya Pak Ilham. Saya adalah kepala desa di desa ini. Kebetulan saya dari lahir sampai sekarang ini sudah menetap di desa ini. Jadi saya bakal tahu setiap wajah baru yang ada di desa ini. Iya, saya emang baru tinggal di desa ini. Oh, begitu. Sebelumnya ibu tinggal di mana ya? Oh iya, kemarin bodyguard bilang kalau tidak boleh ada satupun yang tahu tentang identitas palsuku. Aku harus bohong. Gak ada yang boleh tahu kalau aku adalah istri dari mantan pejabat nomor 1 di negara ini. Gak ada yang boleh tahu kalau aku buronan. Dan gak ada yang boleh tahu kalau aku melarikan uang negara ini sebanyak 100 triliun. Halo, Bu, Ibu, kok bengong sih Bu? Saya dari desa sebelah. Saya pindah ke desa ini soalnya saya mau cari suasana baru. Oh, dari desa sebelah toh. Begini Bu,
karena ibu adalah warga baru di desa ini. Jadi kalau ibu ada pertanyaan terkait desa-desa ini, ibu bisa cari saya ya. Rumah saya itu ada di ujung jalan ini. Cat tembok warna hijau. Iya, oke. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Selamat berbelanja di pasar desa kami. Bisa-bisanya aku bergaul dengan orang kampungan itu. Aku ini kan sultan, gak mungkin aku bergaul dengan orang-orang desa. Sampai kapan aku harus ada di sini? Menjijikkan sekali di sini. Makanan apa ini? Sampai kapan aku harus hidup di desa yang menjijikan ini? Aduh, aku tidak biasa makan makanan seperti ini. Mana ini semua makanan mentah lagi. Kenapa di sini tidak ada yang menjual makanan jadi? Aku ini lapar sekali. Aku pengen langsung makan. Masa aku harus masak lagi sih demi makan doang? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus ke dapur sekarang. Aku harus masak makanan ini. Mana ini lagi kompornya? Aduh, berdebu sekali ini dapurnya. Di mana ini kompor? Ini bukan kompor gas, tapi kompor kayu bakar. Masa aku disuruh masak seperti zaman dinosaurus? Yudi, Clara, Kelvin, sebisanya kalian menempatkan aku di tempat jelek seperti ini. Aku harus menelpon mereka. Aku sudah tidak tahan di sini. Untuk proyek selanjutnya berarti bernilai 100. Sebentar, saya ada telepon. Halo Bu, kenapa Bu? Yudi! Bu, pelan-pelan dong ngomongnya Bu. Nanti Ibu kalau ngomong keras-keras kayak gitu, Ibu bisa kena darah tinggi. Gak perlu darah tinggi, aku sudah kena darah tinggi sekarang. Kenapa lagi sih Bu? Kali ini apa yang bikin Ibu emosi? Hah? Masa kamu suruh aku masak pakai kayu bakar? Aku itu gak bisa ya. Ini itu sudah 2024. Kamu kira ini masih zaman dinosaurus? Hah? Kalau yang itu Yudi nggak tahu Bu. Nanti Yudi bakal telepon Clara atau Kevin dulu ya Bu. Bagaimanapun juga itu kan rumah mereka soalnya. Terus aku gimana ini sekarang masaknya? Ya pakai aja dulu Bu kayu bakarnya. Pasti waktu kecil Ibu pernah kan pakai kayu bakar. Udah ya Bu, Yudi lagi rapat ini. Yudi! Aku itu dari lahir sudah sultan. Dasar anak durhaka. Aku kutuk kamu jadi batu. Nenek, aku kangen banget sama nenek. Kira-kira gimana ya kabar nenek? Kalau beneran healing, harusnya baik-baik aja sih. Tapi kok perasaanku berkata lain ya? Sebenarnya, apa sih yang aku nggak ketahui dari keluarga ini? Kenapa sih banyak banget rahasia di keluarga ini? Yes, bikin aku nambah kesel aja deh. Kenapa aku nggak tahu apa-apa? Yes. Pak, berapa lama lagi sih sampai Desa Sutri? 2 jam lagi, Dek. Ampun, lama banget. Ini Bapak nyopernya pelan ya? Ya, enak aja. Saya ini udah ngebut deh dari tadi. Desa Sutri itu emang desa yang jauh sekali. Perlu waktu 12 jam buat kesana. 12 jam? Astaga, nenek kenapa milih tempat healing yang jauh banget sih? Kalau selama ini, mendingan healing ke luar negeri gak sih? Kenapa malah ke desa terpencil kayak gini? Ini kan bukan style nenek banget. Nenek bukannya sukanya yang mewah ya? Luxury gitu. Kenapa malah ke desa yang notabene penduduknya miskin? Kenapa malah ke desa yang penduduknya miskin? Aneh. Dek? Ya Pak, kenapa? Ini kamu nanti bayarnya gimana? Udah ada uang belum? Tenang aja Pak. Nanti nenek saya bakal bayarin pas sampai di tujuan. Benar ya Dek?
Ini biaya perjalanannya tuh mahal sekali loh, Dek. Dari kota ke desa terus balik lagi ke kota. Itu aja perlu waktu seharian. Iya, Pak, tenang aja. Nenek saya pasti bayar kok. Nenek saya itu kaya, nggak mungkin nggak bisa bayar. Syukur kalau kayak gitu. Saya jadi tenang nih sekarang. Bayar gini doang mah gempel bagi nenek. Putri pulang. Selamat datang Non Putri. Hari ini Non Putri mau disiapin makanan apa, Non? Apa ya, Mbak? Yang chef kita bisa masak aja deh, Mbak. Yang gampang-gampang aja. Non Putri, chef di rumah kita itu bisa masak apa aja, Non? Non Putri lupa ya? Chef kita itu pemenang Master Chef dunia loh. Iya juga ya. Emang chef yang hari ini bertugas dari negara mana aja, Mbak? Hari ini yang bertugas chef dari Prancis, Non. Berarti aku harus makan makanan khas Prancis. Apa ya enaknya, Mbak? Banyak, Non. Mbak sebutin salah satunya ya. Yang pertama ada escargot, ratatouille, croissant, dan masih banyak lagi yang lainnya, Non. Non Putri mau apa, Non? Kayaknya aku lagi nggak pengen makan begituan deh, Mbak. Buatin aku Indomie aja deh, Mbak. Suruh chefnya buatin itu aja ya. Indomie? Iya, Mbak, Indomie. Pakai nasi ya, Mbak. Ingat, terus telur dadarnya 2 ya. Apa nggak dimarah nanti sama Tuan dan Nyonya, Non, kalau Non Putri makan Indomie? Emang Mama sama Papa lagi ada di rumah? Nggak ada sih, Non. Tuan dan Nyonya sekarang lagi ada kerjaan di Singapura. Mungkin besok baru pulang, Non. Berarti aman kalau kayak gitu, Mbak. Palingan cuma dimarah sama nenek doang. Nyonya besar sedang tidak ada di rumah, Non. Oh, nenek kemana, Mbak? Lagi yoga di Cina ya? Atau beli teh di Jepang? Dua-duanya, Non. Nyonya besar sekarang sedang pulang ke desa asalnya. Oh, desa yang jauh itu ya, Mbak? Iya, Non. Kata Nyonya besar sedang ingin mengembangkan desanya. Mungkin beberapa hari lagi baru balik ke rumah, Non. Bagus dong, Mbak. Berarti nggak bakal ada yang marahin aku dong kalau aku makan Indomie. Suruh chefnya cepetin buatin ya, Mbak. Udah lapar banget aku soalnya. Iya, Non. Oh ya, Non, saya sudah siapkan air hangat ya di bathtubnya, Non. Non Putri bisa mandi sekarang. Oke, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, Non. Udah sampai, Adik. Astaga, Pak. Bisa pelan-pelan gak sih kalau ngerem? Saya jadi kebangun gara-gara kaget toh, Pak. Maaf deh, itu tadi ada bebek soalnya, Bra. Makanya saya langsung ngerem mendadak tadi. Yes. Mana upahnya, Dik? Sabar, aku mintain ke nenek dulu. Ya udah, saya bakal ikut turun. Takut nih ada yang kabur nanti. Yes, ikut aja. Saya nggak bakal kabur kok. Saya nggak semiskin itu ya, Pak. Bener rumahnya nenek. Ya ampun, kumuh, dekil. Cepat panggil nenekmu. Ini saya mau berangkat ini. Buang waktu saya aja kamu. Yes, bisa sabar gak sih, Pak? Ini sekarang saya bakal panggil nenek saya. Nenek. Gawat, itu Feli. Ya ampun, gimana ini? Gimana cara aku ketemu dengan cucuku? Masa aku harus kelihatan tinggal di tempat seperti ini? Ternyata bodyguardnya gagal mencegat Feli. Bagaimana ini sekarang? Nenek, ini Feli, Nek. Astaga, beneran lagi ternyata si Feli. Bagaimana ini aku sekarang? Nenek ada di dalam kan? Aku harus bisa mengatasi situasi ini. Toh juga Feli masih SD. Pasti aku masih bisa mengibuli dia. Nenek! Aku keluar aja lah sebelum dia makin ngamuk. Mana ini nenek kamu? Lama sekali dia keluarnya. Buang waktu saya aja kamu ini ya. Sabar, Pak. Lihat dari tadi saya manggil nenek saya. Mungkin nenek saya lagi di kamar mandi. Yes, nenek. Feli,
pakai emas? Ini kalian bisa ngomongin nantian aja. Bayar dulu nih jasa saya. Oke. Nek, Nenek ada uang kan? Bayarin travel aku ya, Nek? Berapa? 2 juta, Bu. 2 juta? Yes, uang tunaiku di sini kan pas-pasan banget. Bisa habis kalau aku harus bayarin Feli. Mana di sini nggak ada ATM lagi? Ini kan bisa banget. Aduh, gimana caranya aku bertahan hidup selama beberapa hari ke depan? Nek kok malah bengong? Bayar dong, Nek. Kan cuma 2 juta doang. Bagi Nenek kan 2 juta itu 2.000 kan? Enggak kok. Nenek itu cuman kaget aja. Kok murah sekali biaya perjalanannya. Padahal jauh kan dari sini ke kota. Itu perlu waktu 12 jam kan. Wah, murah sekali ya biaya perjalanannya. Ya udah kalau murah, saya tambahin aja 2 kali lipat jadi 4 juta. Mau? Gak usah. Berapa tadi? 2 juta ya? Nih 2 juta nih. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, lo. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, lo. Pas. Tuh kan Pak, saya bilang juga apa? Nenek saya itu pasti bisa bayar. Nenek saya itu kaya banget Pak. Ya. Udah ya Bu, saya bakal balik ke kota. Terima kasih ya. Nenek belum jawab pertanyaan Feli. Kenapa Nenek nggak pakai emas? Dan kenapa Nenek tinggal di gubuk yang sangat miskin ini? Kita ngomong di dalam aja yuk, cu. Yes, Nenek. Jawab pertanyaanku dulu, Nek. Kita masuk dulu, Feli. Iya, Nek. Yes, kenapa sih semua keluarga ini pada marah-marah terus? Anak itu mana tahu kejadian sebenarnya. Aku itu kan nggak boleh sampai kelihatan sama warga desa. Aku nggak boleh sampai ditauin kalau aku tinggal di sini. Aku kan sekarang jadi buronan polisi. Anak itu mana tahu dia apa-apa. Untung gak ada siapa nih sekarang. Tempat apa ini? Ya ampun, jelek, kumuh, bau, menjijik. Kecoa! Nenek kok bisa tinggal di tempat kayak gini? Nenek kan biasanya hidup dengan kemewahan. Kok sekarang Nenek tinggal di sini sih? Iya, Jo. Nenek itu lagi bosan hidup dengan kemewahan. Sekali-sekali Nenek pengen ngerasain gimana rasanya hidup sederhana. Yakin, Nek? Nenek aja biasanya nyuruh aku ke sekolah naik helikopter. Nggak pernah nyuruh aku naik mobil. Dan sekarang Nenek malah tinggal di tempat kayak gini. Kok Nenek malah ngelakuin sebaliknya? Ya gitulah, Feli. Intinya Nenek lagi bosan dengan kehidupan kota yang sangat berantakan. Nenek pengen hidup tenang di desa yang tentram ini. Oke, kalau Nenek emang mau hidup tenang, tapi kenapa harus di tempat kayak gini, Nek? Ini bukan style Nenek banget. Ini tempatnya benar-benar tidak layak huni. Bahkan ya, Nek, kandang babi aja jauh lebih bagus daripada tempat tinggal ini. Feli, kasar sekali omonganmu ya. Ingat, ini nenek kamu. Nenek itu jauh lebih tua dari kamu. Kamu harus hormati nenek. Ini semua cuma nggak masuk di pikiranku, Nek. Kita ini terlahir dari keluarga sultan. Kenapa kita harus hidup di tempat yang tidak layak seperti ini, Nek? Ini telur dadar. Ini seriusan? Nenek makan telur dadar? Nek, waktu ini aja Nenek nggak ngasih aku makan nasi goreng salmon buatan Mama. Bahkan waktu ini Nenek sampai ngebuang nasi goreng itu. Apa? Nenek makan telur dadar? Nenek makan telur dadar? Nek, sebenarnya apa sih yang terjadi sama keluarga kita? Kenapa Nenek bisa sampai berubah kayak gini? Nenek udah bukan nenek yang ku kenal lagi. Nenek udah berubah. Feli, cukup. Sebenarnya apa sih rahasia keluarga kita ini, Nek?
Kenapa semuanya nggak ada yang ngasih tau Feli? Kenapa semuanya nutup-nutupin dari Feli? Emang Feli bukan bagian dari keluarga ini ya? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu sama sekali ke Feli? Feli itu udah pusing banget mikirin keluarga Feli yang berantakan, Nek. Feli udah capek. Feli udah nggak tahu mau ngapain lagi. Awalnya Feli seneng banget waktu nenek balik ke negara ini. Karena cuma nenek yang ngedukung kemauan Feli. Tapi apa? Sekarang nenek udah berubah. Nenek udah nggak pernah dukung Feli lagi. Mama, papa, nenek, semuanya sama aja. Nggak ada yang mau jelasin ke Feli apa yang sebenarnya terjadi. Gimana Feli bisa fokus sama sekolah yang Feli kalau keluarga ini aja berantakan? Kalian semua jahat. Kalian semua nggak ada yang sayang sama Feli. Miss Feli! Miss Feli harus ikut balik ke kota sekarang. Ayo Miss Feli! Ayo Miss! Kita berangkat ya, Ron. Miss Feli sudah dipanggil dengan Tuhan, Ron. Sama Feli. Kenapa nggak ada yang jelasin? Ayo Miss Feli! Miss Feli udah dicari sama Tuhan! Ayo Miss! Kita balik sekarang Miss Feli! Miss Feli! Feli! Ini lebih baik. Lebih baik Feli kembali ke kota daripada Feli tahu yang sebenarnya di sini. Selamat datang, Ibu Dewi Ratna Putri. Pak Ilham, jangan panggil saya nama lengkap kayak gitu dong. Panggil aja saya Ibu Dewi. Baik, Ibu Dewi. Bagaimana perjalanan Ibu Dewi ke desa ini? Mengingatkan ini desanya sangat jauh sekali, Bu Dewi. Gak jauh kok. Kebetulan saya naik helikopter, jadi 1 jam aja udah nyampe kok. Wah, Ibu Dewi benar-benar sultan sekali. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Ibu Dewi. Berkat pemberian-pemberian dari keluarga Ibu Dewi, perekonomian desa ini jadi semakin maju. Saya juga senang sekali membantu desa ini. Kebetulan ini mandat juga dari anak saya Raja dan Isabel untuk terus membantu desa ini agar ekonominya semakin maju. Sebagai apresiasi karena keluarga Ibu Dewi sudah membantu desa ini, kami semuanya setuju mengubah nama desa ini. Hah? Iya. Jadi apa namanya? Kami rubah menjadi Desa Sutri. Sutri? Iya, Sutri itu singkatan dari Sultan Putri. Sesuai dengan nama terakhir dari Ibu Dewi, yaitu Ibu Dewi Ratna Putri. Wah, bagus juga namanya Sutri. Kebetulan nama cucu saya itu juga Putri. Nama lengkapnya itu Putriana Bele. Ya ampun, kebetulan sekali Ibu. Jadi desa ini juga milik cucu Ibu. Desa ini bukan milik keluarga saya kok. Saya itu cuma mau membantu desa ini aja. Iya sih, Ibu cuma membantu. Tapi Ibu membantu banyak sekali di desa ini. Mulai dari kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, semua Ibu bantu. Saya itu cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan. Waduh, Ibu ini sultan tapi sangat rendah sekali. Saya jadi segan sama Ibu. Oh iya Pak Ilham, saya juga bawa sembako. Itu nanti tolong dibagiin ya ke seluruh warga desa yang ada di sini. Ya ampun, terima kasih banyak Ibu Dewi. Saya sudah tidak tahu harus memberikan apa lagi kepada Ibu Dewi untuk membalas semua perbuatan baik Ibu Dewi. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Terima kasih banyak. Seluruh desa ini pasti akan terbantu berkat Ibu Dewi. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Terima
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!